Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Before I begin to explain the material, let me introduce myself. My name is Rifa Faujia from 3C class. Okay, this time in this video, I'm going to tell you about 10 helpful ideas for teaching English to young learner. Jadi, pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan mengenai 10 ide bermanfaat yang dapat membantu pengajaran bahasa Inggris kepada pembelajar muda. Secara luas, diyakini bahwa memulai belajar bahasa Inggris pada periode kritis, yakni antara 12 atau 13 tahun, akan membangun penutur bahasa Inggris yang mahir. Namun, tidak ada bukti empiris terhadap gagasan tersebut, bahwa belajar bahasa Inggris lebih awal akan membangun atau menghasilkan penutur bahasa Inggris yang lebih baik. Karena tampaknya tingkat kemahiran bahasa Inggris ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lain, di antaranya jenis program dan kurikulum, kemudian jumlah jam yang dihabiskan dalam kelas bahasa Inggris, serta teknik dan kegiatan yang dilakukan. Nah, ada beberapa ide bermanfaat yang dapat diterapkan seorang guru kepada peserta didik antara 5 sampai 12 tahun yang pada rentang usia tersebut disebut young learners atau pembelajar muda. Kali ini saya akan menjelaskan 10 ide bermanfaat yang dapat diterapkan oleh seorang guru dalam pengajaran bahasa Inggris kepada young learners. Apa saja 10 ide tersebut? Mari kita bahas. The first, supplement activities with visual, realia, and movement. Ide yang pertama yaitu melengkapi kegiatan dengan menggunakan visual, realia atau sesuatu yang bersifat nyata, dan movement atau gerakan. Pelajar muda memiliki rentang perhatian yang sangat pendek, dan mereka lebih banyak energi secara fisik. Selain itu, anak-anak juga sangat terkait dengan lingkungan mereka, dan lebih tertarik kepada sesuatu yang bersifat nyata. Oleh karena itu, salah satu cara untuk menarik perhatian pelajar muda dan supaya mereka terlibat dalam kegiatan, yaitu dengan melengkapi kegiatan menggunakan banyak visual. Contohnya seperti adanya mainan, kemudian boneka, atau benda-benda yang berwarna cerah. Nah, contoh pengajarannya seperti bercerita dengan menggunakan boneka. Selain itu, bisa juga dengan gerakan. Salah satu caranya yaitu dengan menggunakan metode TVR atau Total Physical Response, yang mana dengan metode tersebut siswa bisa mendengarkan, kemudian mereka bisa merespon atau menanggapi serangkaian instruksi yang diberikan oleh guru. The second, involve student in making visual and realia. Ide yang kedua yaitu melibatkan siswa dalam membuat visual dan realia. Salah satu cara untuk membuat pembelajaran lebih menyenangkan yaitu dengan melibatkan siswa dalam penciptaan visual dan realia itu sendiri. Contohnya dengan kegiatan berkarya seni atau membuat kerajinan dan menggambar visual. Nah, seorang guru dapat meminta siswa untuk menggambar karakter hewan yang berbeda untuk sebuah cerita. Bahkan membuat boneka. Misalnya cerita Goldilocks and Three Bears. Nah, untuk membuat siswa lebih bersemangat, mintalah mereka untuk membuat boneka pensil kecil yang berbentuk beruang dan Goldilocks sebelum bercerita. Third, move from activity to activity. Ide yang ketiga yaitu berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas lain. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa pelajar muda ini memiliki rentang perhatian yang sangat pendek. Maka dari itu, jangan menghabiskan lebih dari 10 atau 15 menit untuk satu aktivitas saja, karena anak akan cenderung bosan. Misalnya, jika seorang guru mengajarkan sebuah lagu atau menceritakan sebuah cerita, guru tersebut jangan hanya tinggal di lagu atau cerita tersebut sepanjang waktu kelas, tapi seorang guru harus bisa menindaklanjuti dengan kegiatan lain yang tidak membuat murid itu merasa bosan. Fourth, teach in the teams. Ide yang keempat yaitu mengajar dalam tema. Ketika seorang guru merencanakan berbagai kegiatan, penting kegiatan tersebut memiliki keterhubungan satu sama lain untuk mendukung pembelajaran bahasa. Nah, sudah dijelaskan sebelumnya bahwasanya dalam pembelajaran bahasa Inggris, agar seorang anak itu tidak mudah merasa bosan, maka seorang guru harus berpindah dari satu aktivitas ke aktivitas yang lain. Namun, aktivitas tersebut harus tetap terhubung dalam satu tema atau satu konteks. Karena jika tidak, maka anak itu akan mudah kehilangan fokus.
Fifth, use stories and context familiar to student. Ide yang kelima yaitu gunakan cerita dan konteks yang akrab bagi siswa. Ketika memilih bahan atau tema yang akan digunakan, penting bagi seorang guru untuk menemukan yang sesuai berdasarkan kemampuan dan apa yang menarik bagi siswa. Six, establish classroom routine in English. Yang keenam yaitu menetapkan rutinitas kelas dalam bahasa Inggris. Sebelum memulai pembelajaran, guru dapat menentukan rutinitas apa yang akan sering dilakukan sebelum memulai pembelajaran bahasa Inggris. Misalnya, untuk mendapatkan perhatian dari siswa, guru dapat bertepuk tangan pendek agar siswa mengulanginya. Seven, use language one as a resource when necessary. Yang ketujuh yaitu gunakan language one sebagai sumber daya bila diperlukan. Dalam pembelajaran bahasa Inggris, guru boleh menggunakan language one atau bahasa ibu untuk mengungkapkan ekspresi yang sulit agar mudah dipahami. Karena beberapa siswa yang memiliki kemampuan yang rendah dalam berbahasa Inggris akan mudah putus asa apabila semua komunikasi di dalam kelas harus menggunakan bahasa Inggris. 8. Bring in helpers from the community. Yang kedelapan, bawalah bantuan dari masyarakat atau komunitas. The ninth, collaborate with other teacher. Kemudian yang kesembilan, berkolaborasilah dengan guru lain di sekolah. And the last, 10th, communicate with other TEYL or teaching English to young learners profesional. Yang terakhir, yang ke-10, yaitu berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris profesional lainnya. Nah, sama bermanfaatnya dengan berkolaborasi dengan guru lain di sekolah untuk melihat konten apa yang paling relevan untuk siswa. Nah, penting juga bagi seorang guru bahasa Inggris untuk berkomunikasi dengan guru bahasa Inggris profesional lainnya agar dapat membantu dan membuat seorang guru tersebut tetap terkini terhadap tren di lapangan. Oke guys, itulah hasil review dari artikel yang berjudul 10 Helpful Ideas for Teaching English to Young Learners. Mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi calon guru dan terkhusus seorang guru bahasa Inggris. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.